Selanjutnya Dr. Ahmad silakan. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya duduk aja ya. Tadi mungkin sekilas tadi saya dengar sudah disampaikan oleh Dr. Alia ya tentang POM. Jadi tahun lalu saya dengan Dr. Alia ya. Tahun sebelumnya, tahun sebelumnya ya. Nah, nggak tahu kalau yang sekarang sih kemungkinan ya muter-muter ya di situ-situ juga gitu ya. Ya. Sebentar. Ya. Nah, kemudian untuk POM tahun sebelumnya sih memang saya di WA begitu terus biasanya nggak ada kuliah ya POM itu ya. Nah cuman saya tanya kapan itu, ya kalau mau ada kuliah silakan saja begitu ya. Nah yang jelas kalau menurut saya karena POM itu adalah modul ya, berarti harusnya ada kuliah menurut pendapat saya ya, harusnya juga ada buku modul ya. Nah itu nanti mungkin karena sebenarnya POM ini mungkin penggantinya clinical reasoning begitu ya, atau untuk mengoleksi nilai-nilai yang KKD ya, nilai-nilai KKD ya, saudara ya. Nah nanti saya sampaikan apa saja sih komponen nilai dari POM itu, karena ada beberapa mahasiswa yang mengira bahwa nilai modul POM itu, Practice of Medicine itu hanya dari OSCE dengan SOCA ya. Nah itu mungkin perlu diklarifikasi juga. Nah kemudian jadi hari ini kita diskusi sharing gitu, nanti sekaligus kita coba gitu untuk OSCE, lalu kita ambil kira-kira mana yang perlu diperbaiki ya. Nah jadi nilai akhir ya, saya mulai mungkin dari nilai akhir dulu ya. Nah, ini kan 1 tahun ya dari semua modul ya, ada IRM, BNB, muskulo, kemudian penginderaan. Sekarang ada modul Gastrointestinal system. gastrointestinal yang ganjil. Nah yang genap nanti ada di gastrointestinal ya, kemudian nanti setelah ini apa tuh ya, banyak ya, nanti ada sampai dengan KKD ini. Jadi berbagai macam KKD itu nilai-nilainya nanti dikumpulkan, baik yang dari ganjil sama dari genap ya, nilai-nilai itu kemudian nanti direkap ya, kemudian ditambah nilai OSCE ya, di akhir nanti kan ada OSCE ya, OSCE 2 ya, terus nanti ditambah lagi dengan nilai SOCA ya. Nah, nanti proporsinya sekian persen nanti kita nunggu ya, karena ada kadang-kadang ada beberapa perubahan terkait dengan kebijakan dari MEU dan Prodi mungkin gitu ya. Tapi intinya komponennya ya dari KKD, OSCE dengan SOCA. Nah kalau OSCE jelas ya, itu kan sebenarnya mengulang dari KKD yang sebelumnya. Nah kalau SOCA itu juga sebenarnya mengulang juga dari kasus-kasus di DK ya kan. Nah itu. Nah kuliah tiap Jumat ini ya, mulai tahun lalu ya, ini Dr. Alia ya. Ya, mulai tahun lalu seingat saya itu saya karena saya beberapa kali nguji OSCE ya, nguji SOCA, nguji OSCE UKPPD gitu ya. Insya Allah sih nggak pernah absen ya, kecuali ya seingat saya sih nggak pernah ya. Ya kalau bisa dapat sesi saya minimal 1 atau kadang-kadang ya 3 atau 4, kadang 2 gitu ya, minimal 1 sesi ikut. Nah saya perhatikan
masih ada beberapa yang lemah gitu di mahasiswa. Itu sayang sekali ya, baik di OC lokal maupun OC nasional. Kemudian juga ada sedikit perbedaan OC nasional itu tentang borang penilaiannya ya. Jadi dari tahun ke tahun itu semakin diperbaiki, semakin bagus, semakin sempurna, semakin oke gitu ya. Nah, misalnya dulu kalau kelas Anda, biasanya saya sampaikan ketika OC ya, ketika OC nasional itu ketika diminta sampaikan diagnosis kerja dan diagnosis banding, kalau bisa sampaikan sebanyak-banyaknya. Walaupun di situ tulisannya sampaikan diagnosis kerja dan 2 diagnosis banding. Kalau bisa sampaikan 2, 3, 4. Nah, kenapa? Mudah-mudahan nyantol begitu ya. Karena nggak ada di rubrik itu mahasiswa nyebutin 5 dari 2, nah enggak ya. Nyebutin apa? Kan diminta 2 ya. Kalau misalnya dari yang disebutin dulu benar ya, kan tetap dapat nilai gitu ya. Atau waktu anamnesis gitu ya. Udah pokoknya jangan sampai kelewat. Itu kan setelah keluhan utama RPS, RPD, RPK, RPSOS ya, dan riwayat-riwayat yang lain itu kan harus ditanya. Nah kalau bisa itu jangan sampai nggak ditanyain ya. Ini perspektif untuk mendapatkan nilai ya. Ya itu karena borang penilaiannya begitu. Mahasiswa menanyakan misalnya itu ada 7 kan biasanya ya. Keluhan utama RPS, RPD, RPK, RPSOS, terus apa lagi? Terapi, apa lagi belum? Terapi, udah ya 6 lah berarti ya. 6 misalnya, ya, 6 itu ya. Jadi borangnya mahasiswa menanyakan keseluruhan berarti 6-6-nya. Itu nilainya 3. Kalau nilainya 2 berarti mahasiswa menanyakan 4 sampai 5 begitu kan. Nah, jadi datanya aja. Nah, itu pragmatisnya dulu begitu saya sampaikan. Nah, kelemahannya itu adalah kan banyak ya. Akhirnya biasanya itu mahasiswa ngejar hanya habis di LPS saja. Nah, yang RPD, RPK-nya lupa. Akhirnya kan nggak dapat poin. Atau sederhananya lengkap gitu ya. Tapi karena penuh, mungkin pengujinya agak nggak memperhatikan gitu ya. Atau mungkin mahasiswanya kurang jelas waktu nanya-nanya padahal sudah ditanyakan ya. Nah, biasanya saya triknya waktu di akhir itu buat resume gitu ya. Nah, jadi iya Bu, sebelum pemeriksaan fisik ya. Ya Bu, baik, terima kasih Bu Ani ya, umur 30 tahun. Ibu tadi datang dengan keluhan batuk ya Bu ya. Nah, jadi kalau dari kita analisis dari riwayat penyakit sekarang, nah itu harus disebutin dari riwayat penyakit sekarang. Nah, Ibu batuknya sudah 3 hari yang lalu. Batuknya terutama pada malam hari. Nah, kemudian Ibu bilang tadi Ibu sudah riwayat terapinya adalah ini. Di keluarga Ibu, nah itu. Nah, di sosial di lingkungan Ibu begini. Lihat kebiasaan Ibu begini. Nah, jadi disebut. Nah, supaya pengujinya, oh ini sudah, oh ya ini udah lengkap kan begitu ya. Nah sekarang ya setahun 2 tahun terakhir ini itu enggak seperti itu, lebih bagus lagi dan memang cocok begitu ya. Nah, misalnya kasus-kasus tertentu itu nggak harus 6-6-nya ditanyakan ya. Nah, malah saya lihat trennya untuk analisis itu yang penting ya jelas tetap keluhan utama. Kemudian nanti adalah penyakit sekarangnya adalah karakteristik gejala ya. Kemudian yang memperberat, yang memperingan gitu ya. Kemudian riwayat terapi, udah 4. Ya. Jadi mahasiswa tuh nanya penyakit dahulu, nanya keluarganya, nanya makannya apa dan seterusnya, itu nggak ngefek, buang-buang waktu. Karena yang ditanya cuma 4. Kalau Anda nggak dapat 4-4-nya ini, ya percuma aja kan nilainya nggak begitu bagus. Ya karena memang dalam kasus itu yang penting itu ini. Ya masalah keluarga, masalah sosial itu nggak penting dalam kasus itu tadi ya. Nanti anamnesis di stasiun yang lain mungkin nggak yang memperberat, memperingan mungkin nggak gitu ya. Tapi mungkin riwayat terapi, kemudian mungkin juga riwayat pekerjaan misalnya ya. Nah, jadi tergantung kasusnya. Nah, kalau dulu kan nggak, apapun kasusnya 6 itu harusnya ditanyain. Kalau ini nggak benar-benar sesuai dengan kasus. Nah itu artinya ujian yang sekarang itu memang lebih oke gitu ya. Kalau dulu ya hanya pokoknya ngikutin klaim-klaim gitu ya. Tutup. Nah, sama seperti profesional gitu ya.
dan komunikasi ya. Nah itu dulu ya mirip seperti OC kita ya. Nah, rata-rata nilai mahasiswa itu bagus karena standar gitu ya. Tapi sekarang saya lihat di borangnya itu lebih spesifik. Kalau Anda tidak menyebutkan bahwa dirujuk, maka nilainya bisa kurang. Atau edukasi. Nah, edukasinya apa? Harus jelas. Nggak hanya cuma ngomong doang emang edukasi asal-asalan ya. Tapi di situ di borangnya ada jelas. Edukasinya itu 1, 2, 3, 4 gitu ya. Misalnya dulu itu kalau nggak salah pernah ya diare pada anak bayi ya, dan pernah kita juga ujian. Nah, kita modifikasi ya, kita ujikan di OCS ini. Jadi nggak hanya melakukan edukasi gitu, enggak ya, tapi edukasinya apa? 1, kalau diare pada anak bayi ya, ada bayi umur mungkin setahun 2 tahun begitu ya. Ya kira-kira apa edukasinya buat orang tua? Makan yang benar. Apa? Makan yang benar. Makan yang benar itu kayak gimana? Emang makannya dia nggak benar? Ayo apa? Apa? Pemberian ASI. Kenapa pemberian ASI kenapa? Karena dari ASI itu ada nutrisinya, Dok. Ya, ASI tetap dilanjutkan gitu. Terus apa lagi? Apa? Nggak kedengar? Pemberian? Zing. Zinc, oke. Terus apa lagi? Ayo, edukasinya apa dong? Oralit. Terus apa lagi? Bayi boleh. Kasusnya itu jangan dihafalin, dibayangin. Bayi usia segitu. Ya, ya sekitar setahun setengah lah mungkin, atau setahun gitu. Ini biasanya yang kelewat gitu ya. Kalau oralit, zinc, kemudian minum asupan cairan yang banyak begitu ya. Nanti kalau ada apa-apa ke dokter ya, konsul ke klinik ya, atau dirujuk itu biasa. Cuman ada yang tertulis tuh jelas tuh. Membersihkan Area segitu. apa? Botol susu. Kalau Anda nggak sebut itu nggak bisa dapat nilai 3. Itu ditulis jelas tuh. Jadi edukasinya yaitu 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, jadi sesuai dengan kasus. Ya, nah membersihkan botol susu kayak gitu-gitu ya, yang simpel-simpel. Ya, dan itu yang real ya. Nah, itu bagus sekali. Nah, jadi ketika nanti Anda dapat kasus ya di KKD ya, itu tolong dicoba membayangkan sesuai dengan real di lapangannya seperti apa. Oke, itu untuk KOS C dan KKD. Ya sama dengan ini kan pengujinya kan dosen-dosen kita sendiri ya. Ya tadi saya sebut diagnosis ya. Saya rasa banyak kok penguji yang membantu mahasiswanya ya. Diagnosisnya apa, Dek? Misalnya bronkitis gitu ya. Atau ini aja deh. Yang sekarang apa? Anda kasus diare ya. Nah, disentri misalnya ya. Misalnya apa? Ya disentri misalnya tuh dengan dehidrasi ringan misalnya. DD-nya apa? DD-nya apa kira-kira? Diare? Diare apa? Diare dengan hemoroid. Diare? Basilar. Terus apa lagi? Diare basilar. Amoeba. Terus apa lagi? Nah, Disentri. ketika misalnya ditanyain begitu, ini trik-trik yang nggak ada di buku gitu ya. Nah, kan bisa, ya apalagi deh. Nah, kadang itu nggak cocok gitu ya. Masih belum kena. Ada yang 1, 2 kena gitu. Atau misalnya, hah? Oh bener? Nah, itu sebenarnya berusaha bantu, walaupun sebenarnya itu termasuk nggak boleh ya. Nah, tapi ya karena anak didik kita sendiri ya biasanya sih, dan tentu kita nggak bisa lebih jauh dari itu. Biasanya, ada lagi? Nah, biasanya itu, oh berarti belum kena nih. Ya, kalau belum kena, jangan asbun gitu ya. Diingat lagi dari awal. Oh yang ini kemungkinan gitu ya. Kemarin ada waktu saya nguji, ya apalagi asal aja dia sebut gitu ya diagnosisnya. Oh tadi keluarnya apa? Keluarnya ini. Oh iya dok. Nah baru dia ingat tuh.
Kenapa? Karena waktu awalnya dia asbun aja ngomong gitu ya. Nah, maka dilihat lagi ya runut dari keluarnya yang sekarang dan terusnya. Oke, nah POM ini maksud saya itu kita coba satu persatu begitu ya. Misalnya OSCE-nya dulu. Ya OSCE itu kan ada tentang anamnesis ya. Nah dari anamnesis apa sih yang paling penting ya, gejalanya apa. Nah terus kita coba latihan. Kemudian pemeriksaan fisik, itu kan pemeriksaan fisik kan banyak ya. Tapi POM 2 ini kan ya topiknya kan itu aja. Nah maksud saya itu bisa di review lagi ya. Tapi bukan berarti konten ya. Jadi POM ini bukan tentang kontennya. Ya bukan tentang kontennya, tapi caranya atau metodenya atau trikinya gitu ya bahasa saya ya. Nah, untuk menunjang konten tadi. Ya kalau konten ya sudah ada di DK kalau kalau SOKA ya atau di KKD. Nah, tapi kalau memang perlu konten, ya yuk kita datangkan yang benar-benar ahlinya gitu ya. Nah misalnya psikiatri, dok masih bingung, ya sudah. Nah ini POM ini kan sudah berlalu ya. Tapi ini kan ada ujian POM-nya tentang psikiatri kan. BNP kan ada neuro. Ya udah nanti kita carikan jadwal. Nah, pengennya dokter yang ini dok, topik yang ini masih bingung. Nah lewat sini bisa. Ya, nah maksud saya seperti itu. Nah saya dokter Alia kita hanya lebih ke metode atau secara umum saja. Tapi kalau konten yang ini ya kita carikan yang pakarnya kalau memang diperlukan. Kalau misalnya sederhana ya mungkin saya dokter Alia bisa. Nah, kalau kita perlu narasumber tertentu, misalnya Muskulo, Dokter Zaki, Dokter Bisatyo, ya kita minta tolong mahasiswa ternyata masih kesulitan tentang pembidean misalnya. Atau waktu KKD kemarin masih bingung ya antara satu tutor dengan tutor yang lain ternyata beda. Ini gimana? Nah itu silakan ya ada di POM ini. Oke, nah terus apakah di absen? Ya, kalau saya sih sudah tahu ya, saya jarang absenin ya. Nah, cuman harusnya sih ya datang ya, tetap datang nanti kita lihat ya. Ini sudah tahu semua ya, rektornya baru kepilih ya hari ini tadi serah terima jabatan. Setelah itu nanti ada dekan, ada prodi, ada unit-unit ya. Orang-orangnya sih paling muter-muter di situ-situ juga ya. Nah, entah pindah-pindah, entah itu tetap ya, atau ada orang baru dan seterusnya. Nah, nanti kita lihat ada kebijakan berat atau enggak. Tapi untuk saat ini memang saya untuk POM ya kalau dibilang wajib ya tentu wajib karena ini kan kuliah ya, kan ada sekian persen ya, nanti akan kita tetap kita rekap ya seperti KKD itu kan ada tuh ya rekapannya ya. Jadi kemudian untuk jamnya ya kalau seperti ini ya 1:30 ya mungkin karena sholat Jumatnya agak mundur gitu ya, zuhurnya agak mundur. Nah, cuma nanti kalau zuhurnya sudah jam 11:30 gitu ya sesuai jadwal saja jam 1. Oke, mungkin dari saya itu ya. Terakhir tentang SOKA. Nah, jadi tadi tentang OSCE, satu lagi tentang SOKA. Nah, SOKA ini latihannya sebenarnya jauh lebih mudah ya dibandingkan OSCE menurut saya. Karena begitu Anda selesai DK, Anda sebenarnya sudah tahu kemampuan Anda itu sejauh mana untuk kesiapan SOKA pada kasus itu. Karena pada umumnya SOKA itu kami ya, saya, Dr. Alia dan tim yang lain ketika membuat kasus itu ya melihat dari kasus Anda dari DK ya. Kemudian nanti kita gabungkan ya karena pemicunya banyak, modulnya banyak, sedangkan SOKA itu ada hanya satu kan. Nah, sebisa mungkin ada 2 modul yang digabungin. Nah, ketika menggabungkan maka ada beberapa yang disesuaikan yang nggak persis 100% gitu ya. Nah, tapi basic science-nya harusnya tetap dapat gitu ya. Nah, maka latihannya menurut saya sih harusnya ketika Anda selesai DK ya, kemudian sebelum temu pakar, saran saya Sabtu Minggu itu Anda lakukan mini SOKA sendiri gitu ya. Kasusnya Anda baca, lalu biasanya SOKA berapa menit? Sering bikin peta konsep? 15 emang. 15:30 sih. 30 menit ya. Ya, karena ini baru fresh gitu ya, dan Anda tahu kasusnya, baca kasusnya dalam waktu 15 sampai 20 menit harusnya Anda bisa membuat peta konsep, tutup buku. Setiap pemicu coba lakukan begitu. Pemicu selesai kan kami selesai. Kan mau temu pakar, sebisa mungkin 15 menit aja diluangkan waktunya. Baca, bikin.
Nggak boleh lihat sama sekali. 10 menit nyerah. Aduh, berarti Anda kemampuannya cuma segitu. Ya, berarti nggak bisa. Baca lagi kalau gitu, belajar lagi yang benar. Tetap nggak ngerti, ya. Nah, ini berarti masalah ada di DK1 dan DK2 masalahnya. Ya sudah, mau gimana lagi DK1, DK2 udah selesai. Tapi kan ada temu pakar, nggak ngertinya di mana, tanya temannya dulu atau tanya pakarnya langsung waktu hari Senin. Begitu selesai Senin, ya, saran saya Senin itu sebelum tidur Selasa, ya, Senin malam Selasa sebelum tidur, saran saya kerjakan lagi yang sama. Seharusnya 15 menit kelar atau bahkan 10 menit kelar tuh kata konsepnya. Kalau ini udah terbiasa, ya, yang terjadi apa? Nggak usah waktu tertentu, nggak usah nulis. Begitu baca kasus, oh ya nanti ini gini. Nah, itu Anda sebenarnya dilatih clinical reasoning, jadi dokter kayak gitu nanti. Dan waktunya nggak 10 menit, nggak 15 menit kan? Dalam waktu 5 menit, kadang dalam waktu 1 menit, atau mungkin 30 detik harus ada decision. Ini mau diapain? Kalau Anda di UGD kan begitu. Ya, dulu saya belajar matematika kayak gitu. Ya, saya belajar matematika itu nggak pernah pakai kalkulator, jelas enggak ya. Tapi oret-oretan enggak. Pokoknya baca soalnya, oh ya nanti ini dikali ini gini ini dibagi ini gini, oh ini sama ini. Udah, pokoknya ngerti gitu aja. Baca lagi. Ya, atau waktu saya mahasiswa dulu, setiap mau ujian dengan teman-teman kos gitu ya, jalan bareng, lihat-lihat, terus kalau ujiannya jam 7 kita datang jam 6. Buat apa? Hunting soal, gitu ya. Keliling gitu ya, duduk, cari tempat duduk nih, lihat, oh ini soal ini udah pernah, oh ini sudah, oh ini kok baru, baca, oh ya ini, oh ya udah tahu ini, udah tahu gitu aja. Nah, maksudnya sama seperti kalau Anda baca kasus, oh ya ini nanti, oh nah cerita tentang patofisnya demam, oh nanti patofisnya diare, oh nanti ini arahnya ke sini. Nah itu kalau udah arahnya kan ke sana ya, ini kan proses masih berapa? Hampir 2 tahun kan Anda ya. Nah, jadi masih proses. Nah, kita coba prosesnya. Oke. Kemarin kasusnya apa DK-nya? GERD. Oh, GERD. Oke. Kalau mau kita coba boleh. Ya kemarin waktu DK saya gantiin ya. Kan saya langsung on the spot. Ya, ini kertasnya saya kasih. Bikin peta konsep. Tapi bukan peta konsep satu pemicu kan? Hanya tentang kasusnya saja. Ya, tentang diare, coba bikin patofis diare. Kalau Anda di DK2 ternyata belum bisa bikin patofis diare, alamat gitu ya. Alamat sokanya, alamat CBT-nya begitu ya. Nggak usah jauh-jauh sampai nanti UKM PPD atau jadi dokter. Nah, yang paling dekat aja dulu. Ya, ujian sumatif, aduh ini repot gitu ya. Karena kan baru tentang diare itu kan basic sekali gitu ya. Nah, terus kenapa kok dikasih obat A, B, C? Ini kerjanya di mana? Kenapa kok yang ini kok diarenya ada darahnya? Kenapa yang ini kok diarenya ada lendirnya? Nah itu harusnya kan dapat tuh. Kalau sampai sekarang Anda nggak bisa, bahaya. Karena ini sudah pemicu kedua kan ya. Iya dong. Oke, jadi sebenarnya untuk SOKA menurut saya sih seperti itu ya. Sangat simpel, tergantung Anda. Yang jadi dokter juga Anda, gitu ya. Nah kita bantunya ya dari DK tadi dan dari modul POM ini. Mudah-mudahan Anda bisa nanti kita coba kita latih gitu ya, kira-kira apa yang perlu gitu ya. Sekali lagi kalau misalnya ada perlu pakar ya kita datangkan yang pakar. Mungkin itu dari saya ya. Mungkin dari Dr. Alia ada mau nambahkan ya, nanti setelah ini kita coba lakukan simulasi OC sekali, SOKA sekali ya. Yes. Jadi gini adik-adik, maksudnya Pak Ahmad tadi, jadi tiap Jumat itu kita akan belajar untuk clinical reasoning. Dulu modulnya namanya clinical reasoning. Jadi kalian dari kasus bagaimana caranya berpikir secara klinikal gitu ya. Jadi dari anamnesis ketemu apa dan seterusnya. Nanti untuk pakar-pakarnya kita minta langsung aja ya dari mahasiswa ya. Kamu tolong di list aja. Untuk persiapan POM 2 nanti, kamu mau belajar kasus apa? Jadi nanti kita bisa minta narasumbernya. Nah, kalau yang hari ini kan kita baru introduksi ya. Nah, terus nanti yang mau dimaksud sama POM 2 ini apa gitu. Paham nggak adik-adik maksudnya Dr. Ahmad tadi? Ya, jadi karena mungkin tidak ada kuliah khusus atau latihan khusus,
menggabungkan apa yang didapat dari anamnesis, PF, pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, dan tata laksana, gitu loh maksudnya. Ya, kalau OSCI sebenarnya lebih mudah karena sudah belajar. Kalau OSCI itu sebenarnya integrasinya itu kan memang lebih ke nanti ke klinis ya. Tapi kan kita mau meriksa, kamu mau nulis resep obat anti diabetik kan belajar dulu kan obat anti diabetiknya kan, ya. Nah, ini untuk OSCI sekalian ya. Untuk OSCI 2 itu persiapan nilainya paling jelek. Jadi selalu nggak tahu kenapa. Padahal soalnya mudah, ya. Dan alasannya apa biasanya? Kamu udah ujian resep belum POM 1? Belum kan? Belum. Nanti POM 2 ujian resep. Maka saya kasih tahu dari sekarang. Kenapa kok pada jelek? Semua jawabannya bilangnya gugup. Padahal sebenarnya kalau dibaca soalnya itu lebih ke logika sederhana. Contoh, nih kan, sekarang aja. Kalau dosis obatnya 500 mg, yang tersedia 250 mg. Jadi berapa tablet butuhnya? 2. Gampang kan? Ya kayak gitu soalnya. Habis itu tinggal pindahin ke resep doang. Ya. Gitu. Nah, jadi kalau untuk persiapan misal kamu mau mereview juga bisa ya, Pak Ahmad misalnya. Tuh. Nah, kesempatan ini saya mau kasih tahu ya rubrik penilaiannya, boleh ya? Untuk resep. Ya. Supaya kamu tahu kalau persiapan itu yang dinilai apa. Ya, sebelum Pak Ahmad nanti mau, Dr. Ahmad mau ke simulasi. Coba, ini karena penting tolong dibangunkan dulu yang tidur supaya tahu. Bangunin aja, bangunin, biar kanan kirinya. Soalnya gini adik-adik, ini kita persiapannya tuh bukan ujian POM doang ya, tapi sampai ujian UKM PPD. Karena ujian UKM PPD itu lebih ke OSCI sebenarnya, dan OSCI-nya itu integrasi dari anamnesis sampai selesai. Jadi sebenarnya ada sokannya juga gitu, ya. Udah bangun semua? Udah bangun kan? Soalnya supaya tahu nih kalau resep tuh dinilai apa ya, mumpung saya. Jadi nanti kalau KKD resep nanti udah KKD resep modul NNM ya. Nah, itu ada KKD-nya dan itu tadi soalnya kayak gitu. Cuma begini, mau minum obat anti diabetik kapan sih minumnya gitu ya? Menurut kamu berhubungan nggak dengan pola makan? Kan kamu belajar itu di modulnya. Ya. Jadi cuma itu doang kok obat anti diabetik yang ada di puskesmas cuma 3, cuma 2 malah, ya. Kok ya susah kan enggak? Oke. Tahu, sih. Jadi adik-adik mikirnya ini buat jangka panjang ya, bukan cuma buat pikir-pikir Dr. Ahmad sama saya ngapain iseng-iseng banget hari Jumat ya, terang banget ya. Nyala nggak ini? Nyala ya? Oh di sini ya? Hah? Ya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Belum. Saya gedein ya? Ya, oke. Nomor 1. Ini buat semua ujian OSCI ya, untuk resep kan kalian baru mau. Supaya nanti begitu kamu KKD resep, kamu tahu apa yang mau akan dinilai nanti. Ya, ini fair kok buat kamu ya. Oke, masih ada yang tidur, bangun dulu. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, maklum ya, kamu udah dari pagi. Oke. Nomor 1, obat yang ditulis di dalam resep kamu tuh harus benar, ya. Kalau salah memilih obat, berarti nilainya 0. Oke. Waktu itu saya udah sampaikan kakak kelasnya, saya sampaikan aja sekarang. Kalau persepan itu kita dari Farmako itu tagline kita ya, semboyan kita adalah perfect, sempurna. Kenapa? Karena kita nggak mau kamu nanti jadi dokter salah menulis resep. Paham ya? Jadi dari sekarang kalau kita mau menilai resep itu harus perfect, harus sempurna. Ya, jadi kalau salah milih obat jelas 0. Ini saya bukan nakut-nakutin ya, tapi maksudnya supaya kamu nanti kalau belajar KKD persepan, kamu udah tahu apa yang akan
kamu pelajari gitu. Kemarin modul kemarin apa yang udah? SS ya? Baru resep 1? Baru SS ya? Oke. Nah yang kedua, ya menulis, keterampilan menulisnya ya. Kalau misalnya resepnya ada beberapa obat, maka kalau satu salah berarti juga nilainya kurang ya. Jadi harus semuanya benar ya. Kenapa ya ini teh muncul aja. Nah, jadi kalau misalnya 2 resep yang diminta, jadi misalnya tadi obat SS apa misalnya, masih ingat nggak? Obat di modul facial senses. Parafenikol ya. Parafenikol tetes mata. Satu lagi apa? Oke, yang kira-kira akan diberikan bersamaan dalam satu resep apa? Kan nggak mungkin gentamicin salep, gentamicin tetes mata gitu ya. Bisa, boleh, bisa tergantung kebutuhan. Oke, ya udahlah. Gentamicin, misalnya gentamicin salep sama apa tadi yang bilang air mata buatan ya? Namanya apa? Karboksimetil. Misalnya mau meresepkan gentamicin salep dan karboksimetil selulose ya. Akan mendapat nilai perfect 3 kalau dua-duanya benar. Ya. Jadi termasuk di situ semua ya caranya. Oke. Nama obatnya, nama obat jangan salah ya. 2 dosisnya, oke. Jumlahnya, bentuk sediaannya dan cara pemberiannya. Jadi kalau misalnya kamu nggak nulis mata kanannya, salah. Kamu nggak nulis berapa GTP yang mau diteteskan, salah. Ya, berarti nanti poinnya mungkin cuma 1 gitu. Paham nggak? Paham ya? Oke, jadi akan mendapat nilai perfect kalau semuanya benar. Nama, dosis, jumlah, bentuk sediaan, cara pemberian. Cara pemberian tuh tadi, misalnya pada mata kanan, mata kiri, ya. Nanti pengujinya, ya, yang mengoreksinya itu udah ada jawabannya. Jadi nanti akan mencocokkan jawaban kamu dengan jawaban yang ada di rubrik. Jadi nggak akan salah penilaiannya, oke? Apalagi yang dinilai? Nah ini, karena kita semua masih menulis dengan tangan, maka penilaiannya adalah profesionalisme. Ya, setiap penilaian OSCI itu ada profesionalismenya. Kalau menulis resep, maka profesionalismenya adalah bagaimana Anda menulis dengan lega artis. Ya, pertama tulisannya terbaca dengan jelas, ya, rapi, tidak banyak coretan. Jadi kemarin tuh ini resepnya benar, tapi entah bagaimana dicoret lagi. Jadi kurang nilainya ya. Akhirnya jadi 2 profesionalismenya, nggak jadi 3. Ya, oke. Kemudian semua harus tertulis dari tanggalnya. Biasanya kalau ujian OSCI itu sudah ada atasnya ya, sudah ada nama dokternya, jadi sudah ada nama kliniknya, jadi kamu nggak usah nulis lagi. Tapi kamu nulis tanggal berapa, nomor berapa kamu nulis. Ya, R harus ditulis R-nya. R-nya kalau 2 obat berarti R-nya berapa? 2. Tutup, jangan lupa. Tutup. Ya, oke. Terus kalau misalnya ada antibiotik, maka antibiotiknya paling atas. Ya, yang terakhir, dan ini semua banyak yang kurang nilainya adalah edukasi. Ya, jadi kalau kira-kira obat tetes mata apa edukasinya yang penting? Apa? Boleh, jadi misalnya tadi kamu memberikan air mata buatan karena fusnya banyak, karena sekretnya banyak. Nah, berarti dibersihkan dulu dengan sekretnya dibersihkan dulu dengan apa? Sebelum menetes antibiotik. Iya, sebelum air mata buatan boleh juga non farmakolnya dulu. Oke? Pakai kasa ya. Pakai air hangat, pakai kasa, dibersihkan dulu, baru kemudian diberikan air mata buatan, baru diberikan ya. Nah, jadi kesimpulannya adik-adik, untuk OSCI itu rubriknya terperinci ya. Jadi adik-adik akan dinilai berdasarkan apa yang dilakukan. Nah, kalau resep ini, jadi saya udah sampaikan ya. Jadi nggak ada pertanyaan nanti yang kalau ujian resep seperti apa, karena saya tahu ujian resepnya nanti ujian Form 2. Ya, ada beberapa modul nanti keluar pasti soal resep.
mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini nilai OSCE-nya lebih bagus. Oke. Ya, saya itu aja, Dr. Ahmad. Jadi mungkin minggu itu di jadwalnya aja ya, Dr. Ahmad ya. Oke, nah ini saya nambahin sedikit ya tentang ujian ya. Kapan itu pernah saya ujian jadi penguji ya. Dia nulisnya, waktu ujian itu sebaiknya jangan ngasihin resep di akhir-akhir ya. Kalau dapat waktu pindah terus Anda kasih, ya kita kalau mau bantu kan nggak bisa, kalau udah keluar kan. Nah, ya, baik nasional maupun lokal ya. Khususnya kalau nasional kan hidup dan mati begitu ya. Kalau lokal masih ada hair biasanya. Kalau nasional kan nggak ada hair ya. Adanya hair yang nanti lagi gitu kan. Nah, tapi insya Allah kalau Anda berlatih dengan baik, insya Allah lancar-lancar aja. Kita termasuk universitas ya, FK yang keren gitu ya. Kalau nggak salah 5 atau 10 besar ya masih ya. Tingkat kelulusannya ya. Nah, performanya juga termasuk ya bagus ya. Buktinya kan itu tadi. Nah, jadi misalnya ada yang ngasih obat salep mata. Ditulisnya tuh benar, salep mata, gentamicin salep gitu ya. Walaupun penulisannya sih pakai bahasa Indonesia gitu ya. Agak ini udah mau lulus gitu ya. Tulisannya gentamicin salep mata gitu. Harusnya kan Aizal gitu ya. Ya, nah tapi ya boleh lah, tapi udah nggak apa-apa gitu ya. Nah, yang jadi repot itu adalah dia nulisnya salep mata, tapi nulisnya adalah 2GTT1. Ya, sering. Nah, terus karena dia ya ini dok, nah mana ini? Biasanya saya kalau nggak ngasih, mesti saya minta dulu. Yang mana ini? Sebentar dok. Nah, begitu selesai mana? Nah, saya lihat. Ini kasih apa jadinya? Coba disampaikan ke pasiennya. Nah kan gitu. Waktu nyampaikan, iya pak. Ini pak, nanti saya kasih obat salep ya. Ini salep mata. Jadi nanti 2 tet. Oh dok, salah dok. Nah tadi dia baru nyadar gitu ya. Nah seringkali ya kita bantu begitu aja. Nah biasanya mesti nyadar. Nah, kalau panik banget ya nggak nyadar ya. Ya kita sadarkan begitu ya. Nah, ini tadi salep, ya baru saya bantu mungkin begitu. Ini salep, iya dok. Dosisnya berapa kali? Oh iya maaf dok, baru ganti gitu ya, OE gitu ya. Nah, atau ya itu di OD, OS-nya lupa gitu ya. Nah, dilengkapin, paling saya bantunya cuma gitu dulu ya. Nah, walaupun aslinya sebenarnya itu tidak boleh ya. Ya, dokter. Harusnya ujian OSIS itu benar-benar nggak boleh kita ngomong ya. Iya, harusnya benar-benar nggak boleh ya. Tapi kadang-kadang itu gregetan dan itu karena anak didik kita sendiri. Ya kita bantu sewajarnya ya. Menurut saya itu masih wajar ya. Lengkapin, nah kan baru dilengkapin. Hah? Nah itu tuh sebenarnya bantu loh ya. Nggak usah cemas ya. Itu sangat bersyukur Anda kalau ada penguji. Hah? Apalagi? Nah itu kan sebenarnya udah tahu ya. Ya itu tuh kode-kode itu penting. Oke kita coba ya kasus. Ada yang mau? Silakan angkat tangan. Boleh berdua. Silakan duduk sini depannya, sampingnya Dr. Lepas berdua. Ayo silakan. Kita coba kasus OC. Ya, nanti saya kasih skenario-nya atau saya kasih sekarang deh ya. Nah, untuk pikir-pikir mau atau enggak. Seorang laki-laki usianya 50 tahun. Datang dengan keluhan nyeri dada. Udah, itu aja kasusnya. Ya kan biasanya kan buka kan lihat itu aja ya. Laki-laki 50 tahun nyeri dada. Tugasnya lakukan anamnesis, pemeriksaan ya. Oke, saya spesifikkan ya. Pemeriksaan status mental, diagnosis klinis dan DD, terus tata laksana farmakoterapi dan edukasi. Siapa yang mau coba di depan? Cuma 10 menit. Boleh diskusi dulu. Ya, 2 orang. Ini mahasiswa zaman sekarang itu begitu ya. Terus ada triggernya. Mentos. Beneran, tadi saya mampir dibilang 1:30 anak makan ya, saya beliin Mentos juga mampir tadi. Gak mau? Sudah buat dokter Ali ada kalau itu. Serius nih? 1. Hah? Adanya cuma Mentos doang. Sama ini 1 lagi, voucher Pertamina 100.000. Jangan tapi. Jangan, kebanyakan ya. Ada cerita Pak sedikit. Ya.
Oh ya, tadi cerita sedikit. Jadi nanti mungkin dokter dulu kapan-kapan cerita juga ya. Jadi kemarin ada cerita dari kakak kelasnya, katanya kemampuan menulis resep anak UIN itu bagus gitu ya. Jadi mahasiswa UIN, dokter lulusan UIN ini, kakak kelasnya itu kembali ke kampungnya ya, kembali ke kota asalnya. Nah, bareng sama mahasiswa dari universitas lain, bareng-bareng internship. Nah, jadi akhirnya kakak kelas kamu itu mengajar teman-temannya dari yang isip dari fakultas lain menulis resep. Karena dia dipercaya sama konsulennya untuk menulis resep. Dia gitu, ya. Biar semangat ya, biar semangat. Terus yang OSCI, yang POM 2 ini nanti penulisan resepnya itu bukan yang itu ya, sendiri ya, tersendiri. Jadi bukan dari anamnesis sampai nulis resep ya. Kalau anamnesis sampai nulis resep tuh nanti ujian nasional. Ya. Kompre, OSCI 4 ya, OSCI 4, POM 4 nanti. Oke, ya. Ayo, Waktu siapa? 3, Ayo, siapa? 2 orang boleh, satu lagi siapa? Atau mau sendirian? Ayo cepat, maju ke depan. Ya, yang lainnya menyimak ya. Waktunya 10 menit. Ayo duduk aja di depan. Ya, sebenarnya ini kesempatan Anda ya. Saya juga nggak ngerti kenapa kok pada nggak mau. Padahal ini kesempatan Anda itu sampai sejauh mana ya sebelum ini ujian beneran ya. Ayo duduk. Ya. Oke. Ya, duduk. Ya. 10 menit. Oke. Ya. Oke, silakan. Ya, saya pasiennya. Lagi. Memang kita berdua, ya. Seorang laki-laki ya usianya 50 tahun ke dokter, keluhannya nyeri dada. Ya, silakan. Dari awal juga. Pokoknya waktu 10 menit itu harus sampai dengan edukasi. Anamnesis, penilaian status mental, diagnosis klinis, DD, tata laksana, farmakoterapi, tulis resep juga dan berikan edukasi. Tulis resepnya nanti disebutin aja mau apa. Ya, 10 menit dari sekarang. Kardionya mas lupa. Kal. Nyeri dadanya sebelah kanan atau kiri. Aduh, hilang timbul dok. Ya kadang di kanan, kadang di kiri. Terus Yang lain Jadinya menjalar sampai ke tangan atau tidak? aduh, lupa ya dok. Kayaknya enggak sih dok. Untuk apakah ada rasa sesak nafas juga? Sesak nafas enggak sih dok. Kadang sih, kadang sesak nafas, kadang. Kalau diskalakan 1 sampai 10 seberapa nyerinya pak? Gimana ya dok ya? Aduh susah ya. Sakit banget kayak ditabrak truk atau ditusuk seperti itu pak? Nyerinya seperti ditusuk. Sering sih dok. Kalau seperti ditusuk sih enggak juga ya dok ya. Ya kadang sesek, kadang berdebar-debar gitu dok. Kadang berdebar. Sekali lagi, anamnesis, pemeriksaan status mental, diagnosis klinis, DD, tata laksana, farmakoterapi, edukasi. Sudah 1 menit, lanjut. Ya. Tuh, ayo. Untuk nyerinya itu apakah membaik gitu pak? Kalau misalkan bapak istirahat atau saat bergerak? Oh, kalau itu justru kalau misalnya saya lagi ini kemarin jalan-jalan dok, habisan anak lulus sekolah gitu, kita jalan-jalan keluarga itu kayaknya enak dok, agak ringan gitu. Atau lagi ngobrol-ngobrol gini kayaknya hilang gitu dok, seseknya, nyerinya itu kayaknya hilang gitu. Jadi itu sih dok. Kalau buruknya gimana tuh pak? Tiba-tiba sakitnya tuh kambuh kalau misalkan bapak lagi ngapain tuh pak? Nah, kadang misalnya ada yang bilang, ada yang nanya kan, aduh aku sakit dadaku. Nah itu saya juga ikut kan, aduh sakit juga gitu dok. Jadi kalau ada lagi ngobrol atau saya baca berita gitu, ada tentang nyeri dada, saya kayaknya tambah sakit gitu sih dok. Oh ya. Lagi? Yang lain sambil mikir coba, mau nanya apa? Dari jawaban dokter Ahmad mengarah kemana dedenya? Coba mikir. Sudah 2 menit. Untuk penyakitnya apakah pernah bapak alami sebelumnya pak? Atau
Kalau dari keluarga Bapak apakah punya keluhan seperti Ini pertama sih, dulu nggak pernah. Kalau keluarga, ini sih bapak saya meninggal karena sakit jantung. dari hipertensi? Saya ini merokok. Hipertensi. Mohon maaf Pak, sebelumnya Bapak Nggak merokok. Terus? Hipertensi. mengkonsumsi alkohol. Nggak. Pola makan Bapak sehari-hari Ya biasa saja sih kalau makan. Suka makanan yang berminyak Pak? gorengan. Gorengan. Ya kalau ada saya makan dok. Riwayat hipertensi. Ayo. Sudah? Mau kalau friend? Ini kalau bukan dok, udah dok sebelah saya dok. Nyeri. Kayaknya kurang udah 2 orang bener ayo. Riwayat hipertensi. Apa? Itu punya riwayat hipertensi juga. Nggak ada. Ini mah ini Keluhan doang. lain selain nyeri dada. Harus pemeriksaan. Oke, saya ingatkan lagi. Tugasnya apa? Anamnesis, terus Pemeriksaan mental. pemeriksaan Status mental. status mental. Artinya ini kasus neuropsikiatri. Buang jauh-jauh kasus kardio, kasus respi. Ini bukan kardio dan respi. Itu sangat jelas clue-nya, ya kan? Ya nggak sih? Ngelihat tapi gitu ya. Jelas-jelas yang diminta pemeriksaan status mental. Iya. Tapi nyeri dada terus kenapa emangnya? Gitu. Kan nggak apa-apa kasusnya seperti itu orang pasiennya datang gitu. Ayo. Sudah 5 menit. Kalau nyeri sensasi Ya. Saya akan dianalisis dulu ya. Jadi biasakan kalau ada satu keluhan utama, selesaikan keluhan utama itu dulu. Diare, ublek-ublek gitu bahasa saya, ublek-ublek itu apa ya? Didalemin, diperdalam, diperluas ya. Satu itu aja dulu. Diare, apa yang diare? Berapa kali, konsistensinya, ada ini atau enggak. Terus ya pokoknya tentang apa hal tentang diare. Terus nanti baru berikutnya apa ya? Kayak nyeri dada. Tadi udah benar ya, menjalar atau enggak, gitu ya. Sejak kapan, diperberat dengan apa, diberikan dengan apa, waktu munculnya kapan. Selanjutnya apa? Kalau nyeri dada, Anda mikirnya nyeri dada jantungnya, ya kan? Berarti pertanyaan harusnya adalah langsung konfirmasi saja. Sudah pernah yang dulu belum? Ya kan tadi kan belum, ya, belum. Nah, ini sudah pernah periksa belum? Terapi. Ya tetap harus ada terapi. Sudah periksa sebelumnya? Iya sudah. Kemana? Jawabannya nanti saya jawab ke dokter jantung. Hasilnya apa? Langsung ditanya. Ya, setiap ada kasus ditanya, ya sudah diterapi apa belum? Kalau sudah, diobatin apa? Kata dokternya, ini diterapi kemana? Kata dokternya sakit apa? Diobatin apa? Setelah kasih obat itu membaik atau enggak? Itu selalu tuh, apapun kasusnya. Biasanya mahasiswa lemah tuh, hanya sampai oh ada ini selesai, terus nanti cerita tanya yang lain ini kan sayang, soalnya udah dapat terus dilepas lagi, dapat dilepas lagi sayang. Begitu nanti pikir diagnosis bingung lagi, kayak percuma gitu loh. Anda yang nanya itu percuma jadinya kayaknya. Nah jadi ke jantung sudah, terus apa kata dokternya? Udah sampai diperiksa EKG dok, hasilnya normal. Tuh, udah hilangkan aja kardio. Terus apa lagi? Paru-paru, ya. Atau udah sampai ini malah ini. Pernah periksa ke spesialis jantung, ya tadi EKG, treadmill juga normal, ya. Terus tadi kan saya bilang kalau ada informasi tentang ini maka semakin memberat. Perdalam lagi informasinya seperti apa. Oh iya dok, saya baca-baca tuh di internet, katanya ini sakit jantung, makanya saya periksa jantung dok, ternyata normal. Katanya di internet saya sakit tiroid, saya periksa ke dokter penyakit dalam, hormon tiroid, ternyata normal. Katanya saya sakit ini, saya ke dokter ini, ternyata normal. Tuh, ya kan? Normal-normal semua. Oke, makanya kan ditanya selanjutnya pemeriksaannya apa? Status mental. Oke, dari status mental ini apa?
Masih ingat status mental? Kalau pemeriksaan fisik kan sudah tahu ya. Kalau apa namanya fungsi nadi RR, kemudian di kepala, leher, toraks, abdomen dan seterusnya. Kalau status mental nyanyiannya apa? Status mental, afek, terus mood, terus apa? Apa? Ayo dong, BNB-nya hilang semua nih. Padahal itu saya kadiumnya gitu ya. Saya provider yang tidak baik. Apa lagi? Itu kalau nggak salah, kalau lengkap itu ada 7 atau 10 ya kan? Mood, afek. Apa lagi? Alur pikir. Ya, terus? Alur pikir, bentuk pikir, isi pikir. Terus? Kognitif. Seluruh. Oh, analisis psikiatri belum tuh? BNB kemarin belum ya? Oh, pantesan. Ya udah, saya skip aja kalau gitu ya. Ya intinya kalau dapat 1 tadi ya, langsung kejar itu. Ya terus lihat tugasnya, ya tugasnya dilakukan ini, nggak usah yang lain-lain. Ya kemarin uji setelah pemeriksaan fisik diagnosis, tapi Anda minta penelitian penunjang, buang-buang waktu gitu ya. Nah, kemudian waktu KKD juga nanti waktu pemeriksaan ya, Anda bukan menanyakan ya, tapi melakukan pemeriksaan. Jadi hilangkan kebiasaan. Ya kita lihat apakah matanya ada kemerahan, apakah jangan nanya, periksa. Ya. Ya kan Anda kan melakukan pemeriksaan fisik, bukan nanya. Ya kan? Nanti pemeriksaan tangan, apakah ada dehidrasi, apakah ada bagaimana, berapa kan? Lakukan saja. Berarti tidak usah diomong. Nggak usah, ngomongnya beda. Ngomongnya kalimat berita, bukan kalimat tanya. Iya. Ya, pemeriksaan mata, tampak matanya bagaimana ya? Oh, sklera ikterik, begitu ya. Oh, tampak tanda dehidrasi. Oh, ada pernafasan cuping hidung, mulutnya dibuka, ya. Oh, lidahnya digeser kanan. Dan apakah lidahnya, apakah ada? Jangan. Kan Anda melakukan pemeriksaan. Ya, kebiasaan KKD-nya gitu soalnya. Akhirnya kebawa waktu ujian nasional. Mudah-mudahan nggak kebawa waktu praktek. Apakah ada? Iya, ini kan masalah kebiasaan. Sama seperti Anda grogi. Kenapa grogi? Karena Anda tidak memiliki kebiasaan untuk melakukan presepan. Anda nggak melakukan kebiasaan untuk membuat peta konsep. Ya. Nah, kalau Anda melakukan kebiasaan, harusnya groginya itu mudah diatasi gitu ya. Ketika kita bantu, Anda udah nggak grogi. Ya, jadi soalnya grogi atau gugup itu kan karena kebiasaan, yang kedua ya karena kurang doa gitu ya. Kalau doa mah Win mah kencang gitu ya. Kencang insya Allah gitu ya. Jasir. Oke. Mau lagi satu lagi? Boleh dok. Cukup. Ini Boleh. Ya, jadi Iya. Dari hati dalam ilmu. oke, kasus muskulo sudah kan? Nih muskulon Irham bang. Ya. Ya. Siapa mau? Oh bang. Irham. Muskulo? Siapa mau jadi spesialis orto? Kayak gini nih ya. Iya, siapa mau ini kasusnya muskulo? Angkat tangan kalau Anda memang mau jadi spesialis orto. Iya dong. Ayo. Ini Haikal. Bagi dua ya, bagi dua. Ya, siapa ini? Orto, lakukan pemeriksaan. 1 orang aja. Ini pasiennya, silakan pasiennya dipilih di antara 3 ini. Banyak dia. Ayo, siapa yang mau? Nggak ada? Beneran nggak ada? 3, 2, 1, lewat. Udah. Oke, kasusnya laki-laki nyeri lutut sebelah kiri selama 4 minggu. Lakukan pemeriksaan fisik. Ya. Kira-kira pemeriksaan fisik, ya ini bukan diagnosis. Saya tanya lakukan pemeriksaan fisik. Jangan tebak-tebakan ya. Biasanya pemeriksaan fisiknya apa sih? Infeksi.
Tuh kan langsung bilang fleksi, manuver dan seterusnya, urut dong. Fleksi dulu. Fleksi. Primary survey ini bukan di UGD. Gate. Nggak dapat nih, nggak dapat. Perkenalan dulu. Pemeriksaan fisik, ya, pada orto, apa? Look, feel, movement. Jangan ujuk-ujuk di fleksi, di look dulu. Terus feel, baru digerakin. Ya kayak gini nih sebenarnya saya bisa nangkep, Anda nggak dapat masih. Ya muskulo 6 minggu itu masih belum dapat hal yang simpel gitu ya. Ya kalau tadi BNB oke, untung aja belum KKD ya. Jadi bisa dimaklumi ya. Cuman kalau muskulo nggak dapat ya, sorry, saya bilang nggak dapat. Ya, KKD-nya tuh nggak tahu menguap kemana. Ya harusnya tahu ya, atau setidaknya jawabannya tadi ya boleh ya keadaan umumnya dan seterusnya. Tapi kan jelas harusnya look, feel, movement. Oke lanjut. Look, apa yang di look? Lutut apa tadi? Ya lutut kiri 4 minggu. Ya nyeri. Apa yang di look? Ada luka terus. Bengkak. Terus Warna kulit. warna kulit. Terus Luka terbuka. luka terbuka. Terus deformitas. Ya warna maksudnya apa? Adanya? Adem. Apa? Biasanya warnanya apa? Warnanya. Ya warnanya membiru gitu. Biru. Tapi sebelum membiru Merah dulu. merah dulu ya. Nah, oke itu paling enggak itu udah benar. Ya bengkaknya, edem, eritema sama deformitas. Itu look. Selip. Ya. Terus look, feel. Feelnya apa? Nyari tekan, terus Gravitasi. gravitasi, terus pulsnya, terus pulsnya di mana? Arteri dorsalis pedis, terus feel-nya lagi. Boleh kalau mau lengkap, kalau yang ini arteri dorsalis pedis saja. Boleh kalau mau lengkap ya arteri poplitea, arteri femoralis, boleh. Ya, terus sensoris dan motorisnya. Ya, feel-nya. Move-nya apa move-nya? Di ya fleksi, di ekstensi dan seterusnya itu kesimpulannya apa nanti? Range of movement-nya ya, ROM-nya bagaimana ya, sekian derajat. Oke, mungkin itu ya. Terus nanti biasanya ada foto dan seterusnya ya, baca ya, tetap itu dipelajari untuk radiologi. Paling checklist. Oke ya, itu tentang OSCE. PR ya, PR Anda ini waktunya masih 2:30 ya, tapi saya mau izin 2:30 selesai rencananya Bang. PR-nya adalah Anda kan sudah dapat 2 pemicu ya. Lakukan yang tadi saya bilang 10 menit ya, kasus 1 dan kasus 2 gastro Anda tulis. Bikin peta konsep seakan-akan itu adalah soal SOKA. Baca pemicu yang Anda dapat, tutup, kerjakan 10 menit. Kalau Anda nyerah di menit ketiga, sekali lagi Anda nyerah, sudah blank, sudah nggak ngerti mau nulis apa di menit ketiga, ya, maka kalau Anda seperti itu terus cara belajarnya dijamin SOKA-nya tertatih-tatih. Saya jamin SOKA-nya tertatih-tatih kalau Anda nggak berubah, ya. Teman kalau Anda bisa berubah, cara berubahnya banyak ya. DK-nya lebih aktif, bacanya lebih aktif, latihannya dicoba lagi, itu bisa diperbaiki. Kalau 10 menit Anda kurang, insya Allah lulus SOKA-nya. Ya, 10 menit Anda kerjakan aja. Ya, terus ini alarmnya dinyalain. Titit. Oh, belum selesai, insya Allah lulus. Ya, karena apa yang Anda pikirkan itu sebenarnya belum dituangkan semua. Ya insya Allah modalnya ada. Cuman baru 3 menit. Aduh apa lagi ya. Nah itu susah. Cuman 3 menit nanti aduh apa lagi ya. Lewat deh. Yang lain lagi. Lewat yang lagi. Nah itu masih mendingan daripada 3 menit blank apapun. Ingat ini belum ada faktor gugupnya loh ya. Sangat rileks di tempat di rumah Anda, di kos-kosan ada AC atau enggak atau terserah, itu sangat nyaman
nggak ada gangguan, tapi Anda nggak bisa apa-apa. Itu alamat, ya. Simpelnya begitu. Jadi coba tolong dikerjakan minggu depan, form berikutnya. Silakan dikumpulkan kertas yang tadi, hasil dari 1 dan 2 pemicu, ya. Tulis di A4 saja, kertas A4 kosongan, ya. Ini pemicu 1 gastro, ya. Anda tutup waktu 10 menit. Terus nanti satunya lagi juga waktu 10 menit, ya. Saran saya pemicu 1 sore ini atau ya sore ini ya, kalau bisa kerjakan ya, atau nanti malam boleh, kan sudah seminggu lalu ya. Setelah itu Anda tahu, lakukan perubahan, Anda tahu kemampuannya tadi, apakah Anda tergolong yang 3 menit atau 10 menit kurang, lakukan perubahannya untuk pemicu 2 ya. Untuk narasi yang soka pemicu 2 Anda kerjakan hari Senin sore setelah pemicu, setelah tumpakan ya. Harusnya sih beda. Harusnya Senin itu temu pakar Anda punya semangat baru. Kalau Anda nyadar bahwa Anda kurang, ya nggak Senin temu pakar dilalui datang, temu pakar ngantuk tidur, ada yang nanya-nanya lah, gitu ya, selesai pulang, gitu ya, atau kuliah. Gitu. Kalau Anda beneran kurang, maka Senin itu akan beda dengan Senin yang lain-lainnya. Karena Anda tahu bahwa saya sangat kurang, 10 menit, saya hanya 3 menit blank. Maka saya nggak mau kegagalan di pemicu kedua. Ya, jadi coba buktikan nanti pemicu 2 bagaimana. Sama. Ya, mungkin itu minggu depan hari Jumat tolong dikumpulkan sebelum kita masuk mulai formnya. Ya. Nah, terus silakan didiskusikan, tadi Dr. Alia menyampaikan benar ya. Jadi Anda minta apa, kasusnya apa? Di list aja. Nanti kita akan kontak ke narasumber tersebut, bisanya Jumat hari apa. Ya. Nah, mungkin begitu. Baik SOKA maupun KKD. Ya. Untuk konten sekali lagi kita serahkan ya. Kalau resep ya nanti Dr. Alia. Ya, nanti bisa. Ya. Mungkin itu aja. Ada tambahan Dr. Alia? Silakan. Langsung ditutup aja. Ya tadi Haikal nanya, gimana tadi Haikal pertanyaannya? Untuk ujian presemen itu ada jenis obat yang bisa kita lihat gitu? Iya, benar. Jadi nanti ada soal yang memang obatnya sudah disebutkan, bahkan berikut dosisnya. Kalian tinggal memindahkan dalam bentuk bahasa resep. Tapi ada juga yang mungkin resepnya itu memilih obat. Jadi dari 5 obat kalian hanya memilih 2 misalnya. Nah untuk memilih tadi berarti harus tahu obat pasien ini akan diberikan obat apa gitu. Ya. Terus ada kok, jadi udah ada sediaannya, sudah ada dosisnya, jadi tinggal memindahkan saja. Ya. Gitu. Ya nggak akan blank banget gitu resepnya. Harus hafal banget enggak ya. Ya Allah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita tutup ya. Tadi mana absennya? Pengen tahu yang hadir berapa? Absen. Daftar hadir. Kita foto dulu lah. Absen? Udah. Nggak bisa foto. Oh iya, ada nggak absen? Emang iya? Ini mana? Ya. Oke, kita tutup ya pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada masukan boleh ya. Ditunggu nanti daftar narasumbernya sama kasusnya apa. Modulnya apa ini? Ada PMP, Musulo, penginderaan. Santai. Ada. Oh ya, list aja berdasarkan modulnya ya. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak. Kita apa? Malah ini. Atau kamera depan. Jam berapa renangnya? Udah jam berapa? Pagi apa sore? Pagi kayaknya. Enakan pagi. Tuh, 2. Iya. Wah, kayak Fred. Masuk gak mobil gue? Masuk. Apa gak tau? Bali View. Kayaknya bagus deh. Tempat parkir mobil.